Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kali kita sholat, kita mengikuti imam di hadapan kita. Tapi pernahkah kita bertanya, siapa sebenarnya pemimpin sejati yang ada di dalam diri ini? Apakah hatimu yang lalai? Apakah nafsumu yang bergelora? Ataukah ruhmu yang tunduk dan terhubung kepada Allah? Inilah rahasia besar tentang kualitas sholat. Bahwa di balik imam lahir ada pemimpin hati, al-qalb, yang menentukan apakah sholatmu sekadar gerakan atau perjumpaan dengan Allah. Mari kita renungkan bersama. Siapa sebenarnya pemimpin hati kita saat sholat? Setiap rokaat, kita ikuti gerakan lahiriah. Namun di balik itu, ada perjalanan batin yang jauh lebih dalam. Sholat bukan hanya tubuh yang berdiri, ruku dan sujud. Ia adalah perjalanan ruh menuju Allah. Imam lahir memang memimpin barisan kita, tapi dalam batin ada hati yang khusyuk, yang menuntun ruh menghadap Sang Pencipta. Dialah kesadaran tauhid yang menjaga fokus hati, yang memimpin ruh menuju sujud hakikat penghambaan. Bila hati itu lemah, sholat hanya menjadi gerakan. Namun bila hati diterangi hidayah, setiap takbir menjadi cahaya, setiap sujud menjadi perjalanan menuju Allah. Inilah rahasia yang tersembunyi. Dialah hati al-qalb, pemimpin sejati yang hidup dengan tauhid. Dialah ruh yang tunduk penuh kepada Allah. Dan hanya dengan mengenal serta merawatnya, sholatmu akan menemukan makna sejati, bukan sekadar kewajiban, tapi perjumpaan dengan Sang Pencipta. Pemimpin batin dalam diri bukan sekadar suara bacaan. Ia adalah kesadaran yang memimpin hati. Apakah hatimu sedang ingat Allah atau lalai dalam gelombang dunia? Ketika takbir diangkat, pemimpin hati itu berbisik, pelan, tinggalkan dunia, masuki hadirat Allah. Namun seringkali ia kalah oleh nafsu dan bisikan syaitan. Akhirnya jasad berdiri, tapi ruh masih di luar sholat. Sungguh, rahasia khusyuk terletak di sini. Siapa yang kita biarkan menjadi pemimpin dalam diri? Apakah nafsu, syahwat, dan pikiran dunia? Ataukah hati yang tenang, yang hanya tunduk kepada Allah? Tegas dan lembut. Para ulama mengajarkan, sholat adalah perjalanan dari syariat menuju ihsan. Syariat mengajarkan gerakan. Ihsan menuntun kepada amal terbaik, beribadah seolah-olah melihat Allah. Pelan. Pemimpin batin, al-qalb, adalah kunci di setiap tingkatan itu. Jika hatimu khusyuk, ia menuntunmu pada cinta Allah. Jika ruhmu tunduk, ia menuntunmu pada ma'rifah. Dan bila engkau mencapai derajat ihsan, engkau tak lagi sholat dengan kekuatanmu, melainkan Allah lah yang menegakkan sholat dalam dirimu. Pemimpin batin itu seperti raja yang memimpin seluruh anggota tubuh. Setiap kali ia berkata, Allahu Akbar, tangan, kaki, dan lisan tunduk mengikuti. Jika raja itu sadar dan bertakwa, seluruh kerajaan tubuh ikut sujud dalam cahayanya. Namun bila ia lalai, sholat hanya tinggal bayangan kosong, tanpa ruh. Pelan. Inilah rahasia besar sholat. Ada dua pemimpin yang memimpin. Imam lahir yang berdiri di depan shaf, dan hati yang khusyuk di pusat diri. Jika tubuh mengikuti imam lahir, tapi hati mengikuti nafsu, sholat hanya menjadi rutinitas. Namun bila hati mengikuti pemimpin batin yang terhubung kepada Allah, sholat menjadi perjalanan ruhani, naik dari bumi menuju langit. Dengan haru, pemimpin batin itu bukan jasad, bukan pula akal semata. Ia adalah ruh yang mengenal Tuhannya melalui wahyu, yang menenangkan hati saat berdiri di hadapan Allah. Jika engkau ingin menemukannya,
Diamlah sejenak dalam solat. Rasakan siapa yang memimpinmu ketika membaca Al-Fatihah. Apakah hanya lisan yang melantunkan atau hati yang berbicara kepada Allah? Tegas pelan. Solat yang hakiki adalah saat Allah menjadi tujuan, Allah menjadi pusat, dan tauhid menjadi pijakan batinmu. Maka engkau tidak sekadar solat, engkau sedang dipanggil dalam perjumpaan suci bersamanya. Semakin jernih tauhidmu, semakin terang hatimu, dan semakin terang hatimu, semakin dekat engkau kepada Allah. Dengan lirih. Jika hati dipimpin oleh nafsu, solatmu terikat pada dunia. Jika dipimpin akal, solatmu sebatas hafalan. Namun jika dipimpin oleh ruh yang tunduk, solatmu menjadi jalan mendaki menuju Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW dimi'rajkan sebagai anugerah darinya. Pemimpin hati adalah saksi, apakah engkau benar-benar hadir bersama Allah atau hanya menghadirkan jasad tanpa hati. Maka siapapun yang mampu menghadirkan hatinya akan merasakan solat bukan sebagai kewajiban, tetapi pertemuan kekasih dengan kekasihnya. Pelan. Solat sejati bukan engkau yang menegakkannya, tetapi Allah lah yang menegakkan solat dalam dirimu. Engkau hanyalah wadah yang taat. Dialah cahaya yang mengisi. Jangan cari pemimpin dalam diri di luar hidayah Allah dan sunnah Nabi. Sebab pemimpin itu adalah ruh yang tunduk dan pasrah pada kehendaknya. Dan ketika itu terjadi, engkau tak lagi berdiri dengan kekuatanmu, tak lagi ruku dengan jasadmu, tak lagi sujud dengan egomu. Melainkan Allah lah yang memimpin, Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang menjadi tujuan sejati. Hati yang khusyuk adalah jalan menuju Allah. Jika engkau menemukannya, setiap takbir menjadi cahaya, setiap ruku menjadi kerendahan, setiap sujud menjadi kepasrahan dalam cintanya. Wahai diri, sadarlah, engkau berdiri dalam solat bukan dengan kekuatanmu. Setiap napas, setiap detak jantung hanyalah titipan darinya. Lalu siapakah yang benar-benar menggerakkanmu? Engkaukah? Atau dia? Pemimpin hati bukan bayangan. Ia adalah cahaya hidayah Allah yang menuntun ruhmu kembali kepada asal. Salat yang hakiki adalah saat engkau tak lagi melihat dirimu salat. Yang ada hanyalah Allah sebagai tujuan. Saat engkau tak lagi merasa sujud, yang ada hanyalah kesadaran bahwa Allah lah yang menundukkanmu dalam sujud. Itulah derajat salat para ulama yang saleh. Yang tinggal hanyalah Allah sebagai tujuan dan pemimpin sejati. Maka tanyakanlah pada dirimu, siapa yang memimpin dalam dirimu? Apakah dunia masih berkuasa atas hatimu? Ataukah cahaya tauhid telah memimpin seluruh hidupmu? Jika engkau menemukan pemimpin sejati itu, maka salatmu bukan lagi kewajiban, tetapi perjumpaan, perjamuan cinta dengan Allah. Sesungguhnya, rahasia salat bukan pada panjangnya bacaan, tetapi pada siapa yang memimpin di dalam dirimu. Karena itu, jagalah hatimu tetap suci, bersihkan dengan zikir, hidupkan dengan ikhlas, dan biarkan Allah menjadi satu-satunya tujuan. Bagi yang menemukan pemimpin sejati dalam hatinya, salat bukan lagi beban, melainkan kerinduan. Ia tidak lagi menunggu waktu salat, tetapi waktu salatlah yang menunggunya. Sebab bagi mereka, salat adalah napas, salat adalah hidup, salat adalah jalan pulang kepada Allah. Kenalilah pemimpin batinmu, rawatlah dengan tauhid, hidupkan dengan zikir dan ikhlas, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Sebab hanya dengan itu, salatmu akan bernyawa, dan engkau akan menemukan rahasia besar yang tersembunyi di setiap sujudmu. Salat adalah undangan cinta dari Allah. Jangan biarkan hatimu tertutup oleh dunia, sebab bila hati padam,
salat hanya tinggal gerakan. Namun bila hati hidup dengan cahaya tauhid, setiap takbir menjadi pintu, setiap rukuk menjadi kerendahan, dan setiap sujud menjadi jalan pulang. Hakikat salat bukan engkau yang berdiri, bukan engkau yang sujud, tetapi Allah lah yang menegakkan salat dalam dirimu melalui taufik-Nya. Dan ketika engkau mengenal pemimpin dalam dirimu, engkau akan tahu tujuan sejati hanyalah Allah. Dialah yang memimpin hatimu, menuntun ruhmu, dan mengembalikanmu kepadanya. Semoga kita semua menemukan pemimpin hati itu dan mengenal Allah dalam setiap sujud kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan cari pemimpin dalam diri di luar hidayah Allah dan sunnah Nabi. Sebab pemimpin itu adalah ruh yang tunduk dan pasrah pada kehendaknya. Dan ketika itu terjadi, engkau tak lagi berdiri dengan kekuatanmu, tak lagi ruku dengan jasadmu, tak lagi sujud dengan egomu. Melainkan Allah lah yang memimpin, Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang menjadi tujuan sejati. Hati yang khusyuk adalah jalan menuju Allah. Jika engkau menemukannya, setiap takbir menjadi cahaya, setiap ruku menjadi kerendahan, setiap sujud menjadi kepasrahan dalam cintanya. Wahai diri, sadarlah, engkau berdiri dalam solat bukan dengan kekuatanmu. Setiap napas, setiap detak jantung hanyalah titipan darinya. Lalu siapakah yang benar-benar menggerakkanmu? Engkaukah? Atau dia? Pemimpin hati bukan bayangan. Ia adalah cahaya hidayah Allah yang menuntun ruhmu kembali kepada asal. Salat yang hakiki adalah saat engkau tak lagi melihat dirimu salat. Yang ada hanyalah Allah sebagai tujuan. Saat engkau tak lagi merasa sujud, yang ada hanyalah kesadaran bahwa Allah lah yang menundukkanmu dalam sujud. Itulah derajat salat para ulama yang saleh. Yang tinggal hanyalah Allah sebagai tujuan dan pemimpin sejati. Maka tanyakanlah pada dirimu, siapa yang memimpin dalam dirimu? Apakah dunia masih berkuasa atas hatimu? Ataukah cahaya tauhid telah memimpin seluruh hidupmu? Jika engkau menemukan pemimpin sejati itu, maka salatmu bukan lagi kewajiban, tetapi perjumpaan, perjamuan cinta dengan Allah. Sesungguhnya, rahasia salat bukan pada panjangnya bacaan, tetapi pada siapa yang memimpin di dalam dirimu. Karena itu, jagalah hatimu tetap suci, bersihkan dengan zikir, hidupkan dengan ikhlas, dan biarkan Allah menjadi satu-satunya tujuan. Bagi yang menemukan pemimpin sejati dalam hatinya, salat bukan lagi beban, melainkan kerinduan. Ia tidak lagi menunggu waktu salat, tetapi waktu salatlah yang menunggunya. Sebab bagi mereka, salat adalah napas, salat adalah hidup, salat adalah jalan pulang kepada Allah. Kenalilah pemimpin batinmu, rawatlah dengan tauhid, hidupkan dengan zikir dan ikhlas, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Sebab hanya dengan itu, salatmu akan bernyawa, dan engkau akan menemukan rahasia besar yang tersembunyi di setiap sujudmu. Salat adalah undangan cinta dari Allah. Jangan biarkan hatimu tertutup oleh dunia, sebab bila hati padam, salat hanya tinggal gerakan. Namun bila hati hidup dengan cahaya tauhid, setiap takbir menjadi pintu, setiap rukuk menjadi kerendahan, dan setiap sujud menjadi jalan pulang. Hakikat salat bukan engkau yang berdiri, bukan engkau yang sujud, tetapi Allah lah yang menegakkan salat dalam dirimu melalui taufik-Nya. Dan ketika engkau mengenal pemimpin dalam dirimu, engkau akan tahu tujuan sejati hanyalah Allah. Dialah yang memimpin hatimu, menuntun ruhmu, dan mengembalikanmu kepadanya. Semoga
kita semua menemukan pemimpin hati itu dan mengenal Allah dalam setiap sujud kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.